teman-teman, di sini kami akan membahas tentang aneka. Aneka terdiri dari akuntabilitas, selanjutnya nasionalisme, kemudian etika publik, lalu komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Lalu, apa sih pentingnya akuntabilitas bagi seorang PNS? Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Pola pikir PNS yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Untuk itu, PNS perlu mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Aneka yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip nasionalisme. Kesatu adalah kesatuan, kedua kemerdekaan, ketiga keaslian, dan keempat kehormatan bangsa. Selanjutnya adalah indikator nilai nasionalisme. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, seorang ASN harus mempunyai jiwa nasionalisme dengan cara bersikap netral dan adil, tidak membuat kebijakan diskriminatif, dan dapat menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Aneka yang ketiga adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai etika publik. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cerdas dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Implikasi sederhana di dunia kerja. Sampai di tempat kerja sebelum jam masuk dan pulang tepat waktu.
melayani dengan penuh rasa hormat, sopan dan ramah, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mematuhi perintah atasan. Aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Nilai dasar komitmen mutu, yang pertama, konsep efektivitas, yang kedua, konsep efisiensi, yang ketiga, implementasi pendekatan inovatif, dan yang keempat adalah mutu. Contoh efektif dan efisien dalam pelayanan publik adalah pelayanan Samsat online pada 3 provinsi. Contoh inovasi dalam pelayanan publik adalah berbasis digital. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegritas secara total untuk meningkatkan kinerja. Contoh yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu yaitu: pertama, orientasi kepada publik, kedua, kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, yang ketiga, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, yang keempat, cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Aneka yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berikut 7 kelompok pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Dampak perilaku tindak korupsi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Dan yang keempat, menurunnya angka pendapatan negara. Selanjutnya, nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Jadi, jangan rusak masa depan kita ya. Yuk, mari kita simak implementasi anti korupsi. Kamu yang dulu sering dikasih uang jajan oleh orang tua, ditraktir nonton sama teman, atau dapat cashback dari toko online, pastinya seneng dong dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Itu dia kenapa acara kuis berhadiah di televisi selalu ramai. Sebenarnya, memberi hadiah sah-sah saja. Namun, pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti presiden, wakil presiden, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota DPR, DPRD, anggota TNI, polisi, dan pegawai pemerintah lainnya. Sehari-hari mungkin kita mengenal istilah uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah, dan lain-lain. Tapi, mau kecil atau besar, ringan atau berat, dekat atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi. Bagi pejabat negara, mungkin mendapat hadiah atau tanda terima kasih terasa seperti angin segar. Alasannya sih, ini semua demi menjaga hubungan baik. Padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk.
Bila tidak dapat menolak, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib segera melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mari wujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi.